di weekly 9. Suara apa ini? Silakan di-mute dulu semuanya. Sambil Ustazah menyiapkan materinya. Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Sudah. Ini banyak cara mengerjakannya ya kemarin. Ada yang cuma dipotong nggak ditempel. Bingung ya? Kalau dipotong nggak bingung. punya aku tak tempel Ditulis nggak apa-apa, ditulis nggak apa-apa. Punya aku tak ditempel Ya, nanti silahkan tak tempel Ya, silahkan nanti dicek. Kan kemarin udah diambil luringnya, dicek dapat nilai berapa di luring yang ini ya. Dari gambar pertama bermain plastisin, apa pengaruh gaya terhadap benda? Ustazah mau tanya sama Mbak Lila, dengar suara Ustazah? 4 Olimpiad. Apa Mbak jawabannya kalau bermain plastisin, pengaruh gaya terhadap benda apa? benda bentuk us. Sampai jam berapa us? Nana. Aku Ustazah tanyanya sama Mbak Lila ini, yang lain diam ya. Dimatikan mikrofonnya yang lain, dimatikan mikrofonnya yang lain. Ya Gimana Mbak Lila? Bermain plastisin merupakan contoh gaya yang kita berikan bisa titik-titik benda. Merubah ya. Dapat mengubah benda. Ya, mungkin karena zoom-nya Mbak Lila ya. Tapi Ustazah melihat gerakan bibirnya sudah benar. Karena suaranya tidak terdengar Mbak Lila, besok bisa dicek lagi ya saat zoom. Kenapa suaranya tidak kedengaran sama Ustazah. Yang selanjutnya, Mbak Lila boleh dimatikan mikrofonnya. Lalu ada gambar menangkis bola. Menangkis itu ada bola datang, kita pukul. Selesainya sampai berapa? Berubah arah. Oh iya, belum ditanyai sudah menjawab. Jadi gaya yang kita berikan bisa mengubah arah gerak benda. Berubah arah. Ya, Mas Rifat, Ustazah mau tanya. Mas Rifat, 4 brilian. Gambar yang ini ada mobil dengan keterangan bahwa melaju lebih cepat. Jadi kesimpulannya gaya dapat apa Mas Rifat? Dihidupkan mikrofonnya. Bergerak lebih cepat. Jadi gaya bisa mempercepat gerak benda. Supaya mobilnya cepat tadi diapakan? Digas. Supaya lebih lambat direm. Ya, ternyata sudah paham ya. Semoga nanti tidak lupa. Selanjutnya kita akan belajar IPA. Silahkan dimatikan mikrofonnya. Kita akan belajar IPA tentang energi. Sudah pernah ya kita belajar tentang energi? Sudah. Kapan? Sudah. Kapan? Waktu kapan? Masih ingat nggak waktu kapan? Kelas 3. Waktu kelas 4 pernah enggak? Belum. Astagfirullah. Siapa belum? Pernah. Sudah pernah. Kita sudah dulu pernah bentuk-bentuk energi, sumber-sumber energi, perubahan energi.
Berarti kita tinggal belajar kembali ya. Harusnya bisa ini. Ya, Us. Kita belajar lagi. Kelihatan? Kelihatan, Us. Kelihatan. Tentang sumber energi. Sumber energi itu apa? Katanya udah pernah. Dari kata sumber. Apa, ayo. Kalau energi apa? Masih ingat nggak? Aduh, adik siapa yang nangis? Nah, energi ditemukan di sekitar kita dapat ditemui dalam sehari-hari. Ya. dapat Boleh kalau mau bantuin Ustazah membacakan boleh, tapi Ustazah mau lihat dulu. Dapat ditemui. Mbak Naura. Dapat ditemui. Mbak Naura 4 smart. Jadi, kok hilang Mbak Nauranya? Mbak Naura. Oh, Us. Ya. Ya, Us. Jadi energi itu dapat kita temui sehari-hari, kita rasakan keberadaannya, tapi bisa kita lihat nggak bentuknya? Tidak, Us. Tidak ya. Contohnya kita lihat. Contohnya ada energi matahari. Dapat kita rasakan langsung manfaatnya untuk menjemur pakaian, peralatan rumah tangga. Saat kita berjemur supaya dapat vitamin D, itu juga salah satu manfaatnya. Ini punya siapa ya? Yang bersuara punya siapa ya? Saya mau cek. Ustazah izin pergi sebentar ya. Ya, silahkan. Nah, ada contohnya yang pertama tadi tentang sinar matahari. Macam-macam sumber energi. Di sini ada. Ke kamar mandi, Us. Ya, silahkan. Jadi yang pertama ada sumber energi berupa cahaya matahari. Tadi sudah kita bahas ya bahwa manfaatnya banyak sekali. Selain untuk menjemur pakaian, memanaskan air, apalagi manfaat yang kita rasakan. Fotosintesis, Us. Fotosintesis, betul sekali. Cahaya matahari itu dibutuhkan untuk mengolah fotosintesis. Ada lagi apa? Ayo. Masih ingat nggak? Tenaga listrik dari? Tenaga listrik surya. Ya, betul. Surya itu dari cahaya Surya. matahari. Kalau angin dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar dan kincir angin. Nah, masih ada yang ingat nggak kincir angin fungsinya untuk apa? Mbak Nala nggak kelihatan ini. Tenaga listrik bisa untuk mengeringkan hasil panen. Oh lah iya aku jaringan nih. Nah, Apa hari nyaut jadi? punya siapa ya? Silahkan di mute dulu semuanya. Ada yang masih ingat tenaga listrik yang sumbernya dari angin disebut apa? PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. PLTA. PLTA itu tenaga angin apa tenaga air? Nah, ini PLTA.
PLTA itu air. Kalau angin PL. Kalau angin ya, betul. PLTB. Pembangkit listrik tenaga Bayu. Ada yang namanya Bayu di sini? Bayu. Selanjutnya sumber energi berupa air. Air deras merupakan sumber energi. Energi air dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Tak mute kok, Bu. Yang selanjutnya, Mas Bagas bangun dong, masa belajarnya sambil tiduran? Nah, Ustazah aja nggak tiduran. Yang selanjutnya ada sumber energi dari gelombang laut. Gelombang air laut. Nah, siapa yang pernah melihat gelombang air laut? Saya Us. Ya, ternyata itu bisa diubah menjadi energi listrik. Ya, selanjutnya ada bahan bakar bio. Nah, dulu sudah pernah ya dikenalkan berbagai sumber energi bio. Ternyata bahan bakar bio itu berasal dari tumbuhan maupun hewan. Tumbuhan yang digunakan untuk bahan bakar bio ada apa saja? Di sini ada kelapa sawit, jarak, dan bunga matahari. Ya. Lalu yang menjadi hewan yang bisa menghasilkan biogas yang diproduksi dari kotoran hewan diuraikan dengan bantuan bakteri. Gas yang dihasilkan bisa digunakan sebagai sumber energi panas pada kompor. Ada yang di rumahnya menggunakan bahan bakar bio untuk memasak? Saya belum. Beneran? Siapa tadi saya? Enggak, Us. Dari kotoran hewan yang diuraikan dengan bantuan bakteri. Ada? Tidak ya, karena ini salah satu sumber energi alternatif. Alternatif ya, alternatif itu jarang digunakan. Ternyata habis. Nah, jadi Ustazah mau tanya. Sumber energi tadi ada 5. 5 apa berapa? 5 ya. Jadi Ustazah mau tanya, tolong sebutkan. Tolong sebutkan. Mbak Salsabila Putri. Silahkan hidupkan mikrofonnya Mbak Salsabila. Tadi 5 ya sumber energi di kehidupan kita. Sebutkan 3 deh, 3. Apa? Listrik. Listrik. Matahari. Sumber energi dari sinar matahari. Yang lainnya? Angin. Energi Angin. Air. Terus? Air. Ya. Angin. Oh, ternyata Mbak Salsabila sekarang suaranya kayak cowok ya. Kan Ustazah tanyanya sama Mbak Salsabila. Ustazah mau tanya sama Mas Eka ini. Tadi salah satu manfaat dari sumber energi angin apa? Sumber energi angin tadi bisa dimanfaatkan untuk apa? Menghidupkan kincir angin. Menghidupkan. Menggerakkan kincir angin. Nah, kincir angin itu digerakkan oleh
angin. Bukan dihidupkan, tapi digerakkan. Tadi pembangkit listrik tenaga apa ya yang disebut PLTA? Air. Bangkit listrik Air. tenaga air. Ya, Tenaga air. ya pinter. Nah, sekarang Ustazah mau mengingatkan tugas. Siapa yang sudah selesai tugasnya? Nah, setelah ini bisa langsung dikerjakan. Tugas IPA. Boleh dikerjakan sebelum jadwalnya boleh. Dikerjakan sebelum pas jadwalnya boleh. Yang nggak boleh itu kalau terlambat mengerjakannya. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat kereta mainan bertenaga angin. Mainan ini merupakan salah satu contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kereta mainan bertenaga angin ini pasti menggunakan sumber energi. Us disuruh buat keretanya nggak, Us? Nah, iya, akan mencoba membuat kereta mainan bertenaga angin. Sulit nggak, Us? Nah, ini sudah Ya ada. sulit nggak, Us? Cara pembuatannya silahkan dibuka buku tema 9, halaman 96, dan menyimak video tutorialnya. Nah, di sini ya. Karya mainan yang dibuat, difoto, dan dikirimkan ke wali kelas paling lambat Jumat. Nah, ini boleh Jumat. Jumat siang. Ya. Suruh buat kereta mainan bertenaga angin, Us. Iya, kereta mainan bertenaga angin. Ada gambarnya di buku tema 9 halaman 96. Ustazah bukakan ya 96. Iya. Boleh beli mainan kereta terus dikasih tenaga anginnya, boleh nggak? Apa? Kurang jelas. Boleh beli kereta terus ditambahi tenaga anginnya. Ditambahi tenaga anginnya. Ya, Us. Jadi kalian cuma mengirimkan fotonya. Jadi kalian buat keretanya sesuai panduan yang ada di buku. Kalau beli keretanya boleh nggak, Us? Suaranya putus-putus. Apa, Mas? Kalau beli keretanya boleh nggak? Beli? Apa yang beli? Keretanya. Kan suruh membuat. Biar kalian tahu prosesnya. Us, apa ada yang ngejual? Hah? Emang ada? Nggak tahu. Kalian aja yang buat lalu dijual. Nah, karena ini perlu waktu lama kan, jadi nanti bisa dilihat tutorialnya, bahan-bahannya, alat-alatnya, bisa dicari dan disiapkan mulai sekarang. Aku udah punya bahan-bahannya, Us. Alhamdulillah, berarti tinggal dikerjakan. Ada pertanyaan tentang tugas IPA? Apa? Selesainya jam berapa? Ini sudah, iya, sabar ya, ini mau selesai. Habis ya, Bang. Jangan lupa besok ada tahsin ya, jadwal tahsin. Ya, ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Terima kasih ya. Siapa? Apa? Enggak. Habis siapa? Ya, karena tadi kita sudah belajar IPA dari tema 8 tentang gaya dan tema 9 tentang energi. Jadi kita akhiri pembelajaran melalui Zoom pagi hari ini.
Bagi yang belum sholat duha, silahkan sholat duha dan mengerjakan tugas hari Oh, ini. sudah. Ya. Ya, Terima kasih sudah bergabung hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Enggak ada, Us. Nggak ada. Siapa yang us-us tadi? Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Us. Ya. apa? Jika tidak ada pertanyaan, Ustazah akhiri. Enggak bisa dikerjakan, boleh tanya. Ya, boleh. Siapa yang tanya? Siapa yang mau tanya tadi? Enggak ada, Us. Enggak ada. Nggak ada ya? Gimana ini? Nggak ada, Us. PHP ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Sikap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat dan melekat Ya. selalu, bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Maaf kalau Ustazah banyak kesalahan dalam belajar bersama Ustazah pagi hari ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.